Ini sama caranya kita klik new di sini. Nah, untuk ini kita mulai dari bikin portal print ya. Portal print, untuk bikin portal print kita setting seperti kemarin sama ya. Ini design code, ini design code-nya sama, editnya juga sama ya. Terus ini untuk materialnya, karena kita baca, kita ubah ini, kita pilih sectionnya juga baca ini steel, materialnya juga steel. Nah ini materialnya steel, ini reinforcementnya. Kalau kita ada reinforcementnya, tapi kalau nggak ada kita bisa langsung ke model aja. Kita klik add to database, update. Ini kita klik model. Nah, kemarin kita mulainya dari construction level ini, jadi ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kita nggak mulai dari sini, tapi kita langsung masuk ke grid-nya sini. Ini klik grid. Di sini ada rectangular wizard ya. Dia ada, kita klik rectangular wizard, kita klik di sini. Ini kita mau bikin dari modul yang dikasihkan itu bentangnya 19 meter ya. Jadi kalau kita ambil tengah-tengahnya itu 9,5. Kalau kita bagi 2, 9,5 meter. Ini ada 2 ya. Nah, jadi total bentangnya ini 19 meter arah X. Terus ininya totalnya ini jaraknya per 5 meter misalkan. Totalnya ada 7. Terus kita klik next. Kita klik finish di sini. Nah, seperti ini. Ini apa namanya? Layoutnya. Terus kita masuk ke di sini ada itu ya, template. Template kita akan gunakan portal print ini. Kita klik di sini salah satunya, portal print. Klik aja di sini. Terus kita tentukan titiknya mau mulai dari mana. Misalkan dari titik 1 ini di X0, XY-nya 00. Terus kita ke titik yang kedua, di sini X-nya 19, Y-nya 0. Kita klik lagi. Setelah itu akan muncul otomatis tabelnya seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kalian kita lakukan, kita klik edit di sini. Ini kita klik edit. Nah, ini adalah bentang kita tadi 19 meter. Portal print-nya tingginya kita ambil 6 meter ya. Di modul itu 6 meter di modulnya. Terus ini slope-nya, kemiringannya 5 derajat. Kita ambil 5 derajat. Nah, ini 5 derajat. Ini kalau sudah kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke base-nya. Base-nya di 0. Ini 0. Ini kita ambil 0 juga. 0. Di sini ada Hans. Nah, ini Hans ini biasanya hasil potongan dari Raptor. Jadi kalau misalkan Raptornya ini kita profilnya sudah kita tentukan di sini, nanti ini kan 4053 defaultnya. Nanti otomatis Hans ini profilnya sama. Jadi kalau misalkan kita mau setting duluan dari Raptor bisa ya. Jadi nanti otomatis Hans ini nanti sectionnya ini ngikutin sectionnya Raptor gitu ya. Jadi kalau untuk Raptor ini misalnya kita tentukan dulu, kita klik di sini salah satu titiknya, terus kita tentukan, kita ambil misalkan kita ambil Raptornya 310 sama 107 misalnya, kita klik select di sini. Terus kita ambil lagi di sini 310 107, kita select. Nah, kalau kita lihat di sini Hansnya, nah Hansnya otomatis sama. Ini otomatis sama di sini karena Hans ini adalah hasil potongan dari Raptor. Artinya sisanya Raptor ini bisa digunakan untuk Hans. Seperti itu. Nah, untuk panjangnya kita ambil 1,9 sama 0,95. Ini untuk apa namanya? Ini posisi yang di pinggir, ini posisi yang di
yang di tengah, yang atau di puncak ya, di apex. Terus kita masuk ke kolomnya, ini kolomnya kita tentukan dimensinya. Akan kita tentukan di sini 360, 100. Ini ada 410, 100. Kita ambil 40, 100 atau 114 ya. Kita ambil. Terus kita klik select. Terus ini juga kita ambil. Ini 40. Kita klik select. Nah, seperti itu. Nah, ini kita nggak usah gunakan paisnya sama parapetnya. Terus kita klik di sini oke misalkan. Kita klik oke. Oke. Nah, otomatis dia sudah terbentuk portalnya. Kalau di sini nggak kelihatan. Caranya supaya kelihatan di mana? Ini ada struktur 3D, tinggal klik aja struktur 3-nya. Nah, seperti itu. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini tadi yang namanya rakter itu yang atas ini ya. Ini rakter, yang Hans itu yang kecil ini. Ini Hans yang di pinggir. Ini Hans yang di puncak tadi, yang ini. Yang Hans yang di puncak. Ini juga Hans yang di pinggir. Ini kolomnya kita ya. Setelah itu kita akan kopikan sejumlah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke arah sumbu X ya. Kita akan kopikan. Kita klik di sini. Klik kanan. Terus kita klik copy ya. Copy. Nah, kita kopikan. Oke, kalau sudah sekarang kita akan tentukan untuk apa namanya, untuk Berlinnya. Jadi kita akan bikin Berlin sama bracing. Kita klik beam di sini, di skill ini ada beam, kita klik di sini. Beam. Ada beam, setelah itu kita masuk ke properties. Nah di properties itu kita pilih untuk Berlin. Misalkan kita dulu pakai channel ya. Kita pakai channel, kita klik di sini ya. Ini channel. Kita klik ngedit di sini. Ini kita klik di sini channel. Kita pilih channel ya. Ini pilih channel. Terus di sini kita tentukan profilnya. Misalkan kita pakai yang 230 22, kita klik select di sini. Setelah itu kalau kita cek mau terhadap LTD itu apa? LTD itu lateral torsional buckling. Kita bisa cek terhadap LTD-nya, ini rilisnya dia tin. Jadi dia nggak menahan momen di sini. Jadi kita setting di sini pin. Kita klik di sini. Ini kalau sudah kita setting, kita klik save aja di sini. Kita klik save. Terus ini kita klik setting di sini. Nah, sebelum saya save, di sini ada itu ya. Di sini ada auto design. Ini kalau kita klik auto design-nya, artinya nanti kalau misalkan profilnya itu apa namanya terlalu boros, dia akan ngejust sendiri ya, disesuaikan dengan profil yang paling optimal. Kalau kita cek auto design, atau juga kita nggak cek juga bisa ya. Jadi kalau kita nggak cek, kita nanti profilnya nggak berganti. Tapi kalau misalkan ini kita cek gitu, nanti profilnya menyesuaikan profil yang paling optimal. Ini misalkan kita nggak cek dulu ini, nggak cek. Ini tadi sudah kita rindis ya. Ini sudah kita rindis, ini area stringnya juga kita cek. Setelah itu kita masuk ke sini. Kita klik save di sini ya. Save. Oke, kita pilih di sini. Kita save.
Kalau sudah kita save ini kita bisa itu ya, bisa kita gambarkan di sini. Bisa akan mulai dari sini. Nah, seperti itu. Ini bisa kita kopikan ya. Jadi kita bisa kopikan dulu, kita klik di sini misalkan. Ini. Kita bisa kopikan copy gitu. Kita uh, kita tentukan titiknya. Caranya tekan F2 ya. Tekan F2. Masukkan titiknya misalkan 4,5 gitu ya. 4,5. Kita klik enter. Kita masukkan lagi jaraknya di 9 meter misalkan. 9 meter kita klik enter. Di sini ujung satu ini juga kita masukkan. Seperti itu. Setelah itu kita bisa kopikan lagi yang dari sini. Misalkan kita kopikan klik kanan. Copy gitu. Kita bisa masukkan ke sini. Tekan F2. Tekan F2. Ini tempat sekolah. Klik enter. Tekan di sini tekan F2 lagi. Masukkan 9, klik enter. Terus kalau misalkan profil ini mau diputar bisa ya. Jadi kalau misalkan ini kalau mau kita putar, ini misalkan kita mau putar 180 derajat, misalkan kita bisa putar dari sini ya. Ini ada rotation, kita klik di sini, kita klik di sini, kita pindah 180 derajat. Nah, dia akan berputar seperti itu. Oke, setelah itu kita akan gambarkan wall bracing-nya. Gambar wall bracing, kita pilih di sini, misalkan kita pakai X-brace bisa ya, pakai X-brace atau V-brace. Kalau misalkan kita pakai X-brace, ini kita tentukan, ini misalkan kita pakai siku ya. Kita pakai siku, kita pilih di sini siku. Ini kita pilih angle. Kita misalkan pilih siku di sini, di situ ya. Kita klik select. Ini juga kita pilih situ, single angle. Dia nahan tarik aja, kita klik tension only. Ini kita ambil siku ya, angle. Ini misalkan kita nggak auto design ya, kita uncheck ini. Ini terus kita ini release ya. Ini kita klik save. Save, kita klik change down zoom, kita klik OK. Ini kita, setelah itu kita gambarkan misalkan di sini. Setelah itu kita putar. Setelah itu kita kasih kata naung di atasnya, kata naung. Nah, kita pakai Express juga ya, di sini. Ini kita tentukan untuk profil kita pakai Rhodes. Ini Rhodes kita klik di sini misalkan ini lagi mana? Sini kita pilih others. Ini juga bahan tarik aja. Ini juga kita pilih Rhodes. So kita klik save ya. Kita klik save. Kita klik di sini. Kita klik OK. Kita pilih ya. Nah, setelah itu kita gambarkan di sini.
Oke, kalau sudah kita pastikan model kita udah benar, kita cek validasi di sini. Jadi, modelnya udah jangkau jauh, berarti sudah oke. Setelah itu kita bikin panel untuk transfer beban angin. Ini kita masuk ke wall panel. Wall panel. Oke, setelah itu kita masuk ke roofnya, kita klik di sini roof panel. Kita tambahin di sini. Oke, kalau sudah, kita masuk ke load zoom. Windows ini kita klik load case-nya dulu. Walaupun load case ini yang roof light ini kita ganti win aja bisa. Ini kita ganti win. Itu win. Ini semuanya kita ganti assessment. Kita pilih assessment. Kita klik OK. Nah, kalau kombinasinya kemarin itu kan kita bisa pakai manual, kita bisa juga pakai itu ya. Jadi bisa manual, bisa juga kita bikin sendiri. Kalau bikin sendiri caranya tinggal klik add aja di sini, klik kombinasi ini, nanti tinggal kita setting. Kita mau kombinasi berapa? Saya contohkan satu misalkan kombinasi itu ya. Kombinasi satu pom satu gitu ya. Misalkan 1,2 dead load. 1,2 dead load ditambah 1,6 lat load gitu. Nah, jadi setelah kita bikin ini, tinggal kita ambilkan bebannya di sini. Misalkan ini dia berat sendiri. Ini beban mati, kita pindahkan beban matinya, beban mati sama beban hidupnya. Nah, ini 1,2, 1,6. Terus kita klik OK di sini. Nah, itu sudah ada satu kombinasi ya. Ini kalau kita mau bikin manual, terus kita add aja terus sesuai kombinasi yang akan kita buat. Itu kalau misalkan manual. Setelah itu kita masuk ke beban angin dulu. Ini ada win, kita klik di sini. Ini win wizard, klik di sini. Nah, di sini kalau kita lihat, ini arahnya 8 arah ya. Terus kita pilihnya yang low rise building karena memang tingginya di bawah 18 meter ya. Kita klik di sini. Kita klik next. Ini dimensinya portal frame kita. Ini dimensinya. Kita klik next. Misalnya kecepatan anginnya kita ambil 30 meter per detik. Ini KD-nya 0,85. Terus ini exposure-nya B. Jadi kita klik finish. Untuk melihat nilai CP-nya sama caranya klik kanan di sini. Dia ada win view. Nah, kita bisa lihat nilai CP-nya di sini. Tinggal gerakan aja. Di sini dengan klik foto ini. Artinya di tekla struktur desainer ini, dia CP-nya otomatis sudah dihitung sama dia.
Jadi setelah itu kita bisa masuk ke beban atap, misalkan kita kasih beban hidup sama beban matinya. Kita klik di sini beban mati hidup misalkan. Beban mati itu beban itu ya penutup atapnya. Misalkan kita asumsikan dia pakai zinc kalung gitu. Misalkan beratnya zinc kalung itu beratnya 6 kilo per meter persegi. Jadi kita klik di sini area. Dan kita masukkan bebannya. Kalau 6 kilo per meter persegi itu, kalau dikonversi sekitar itu ya, 0,06. 0,06. Kita ambil di sini 0,06. Ini beban mati. Kita ambil beban hidup ya, kita klik di sini. Beban hidupnya 20 kilo per meter persegi, atau di sini kita ambil 0,2. Gitu. Iya. Setelah itu kita ambil apa namanya beban gempa. Gempanya. Sebelum kita beban gempa, beban anginnya tadi bisa kita generate dulu ya. Kita klik sini case-nya, kita klik auto. Ini kita checklist. Sini kita klik OK. Terus kita masuk ke beban gempa, ini kita klik seismic. Kita klik next. Masukkan SS-nya. Ini kemarin kita ambil gempa Jakarta misalkan. SS-nya itu 0,79. 0,79 karena di sini pakai persen satuannya. Jadi kita ambil di sini 79. 9. Ini 39. 939. Terus kita klik X. X. Nah, kita ambil periodenya, udah panjangnya 20 detik. 20 detik. Ini kita pakai yang ini ya, skill momentum skill frame. Ini skill momentum skill frame. Panjang. Skill kita building agen di sini skill ya spesial. Kita pakai momen skill frame di sini kita ambil ya. Oh, kita ambil satu kita. Satu. Kita klik next. Ini untuk beban hidupnya reduksi 25%, jadi kita ambil 0,25. Setelah itu kita masuk ke kombinasinya lagi, kita klik di sini. Nah, di kombinasi ini kita generate baru ya untuk mengeluarkan beban anginnya. Kita klik next. Ini arahnya arah direction 1 dan 2 ya. Saya checklist. Ini itu gempa dan anginnya. Oke, setelah itu kita klik decomposition. Oke.
Sekarang kita coba analisis dan desain dulu ya. Kita akan analisis dan desain, kita langsung masuk ke apa namanya ini. Oh, ini kita analisis, ini desain. Jadi kalau mau langsung di sini ada analisis dan desain. Jadi dia otomatis mau analisis dan mendesain. Kita klik di sini karena ini skill. Cara kita pilihnya skill. Jadi kita klik di sini desain skill static ya. Pak, sambil menunggu nih Pak. Iya ya Pak. Nah, kalau untuk profil honeycomb bisa dibuat juga Pak di tagline. Bisa, bisa. Nanti saya ajarin ya. Nanti saya ajarin. Oke, ini udah masuk. Kalau sudah masuk, kita bisa lihat rasionya di sini. Nah, ini rasionya. Ini masih sawah taman ya. Artinya range-nya cuma sampai 0,2 aja. Nah, kalau kita tadi checklist auto design ya, kalau kita chase otomatis nanti dimensinya gitu. Dia akan memilih yang paling optimal. Kalau ini terlalu boros, ini terlalu boros, jadi dia range-nya di sini. Tapi kalau kita tadi checklist auto design, dia otomatis mencari profil yang paling optimal. Bedanya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat desain datanya, kita klik di sini. Ini ada pembuat data. Sekarang kita mau lihat ini yang ya kita ini router ini yang routernya ini yang router terus ini yang listnya kita bisa lihat ke sini dia itu ya Polian untuk gridnya juga kita bisa cek di sini ada seismic grid di sini gridnya ini rasio ya masih oke. Untuk struktur stabil apa enggaknya ini masih stabil ya. Ini ngecek untuk tidak ada efek. Sama kalau drawingnya gambarnya kemarin cara cara ngelihatnya juga dari sini yang ada drawing management. Ini kalau misalkan kita klik di sini terus kita bisa lihat. Nah kalau di sini generate-nya nggak hidup, kalau di sini generate-nya nggak hidup, masuknya dari sini klik konten. Nah ini di blok semua ya, di blok semua ditarik ke kanan, ditarik ke kanan. Terus ini di blok tarik ke kanan, yang ini juga. Ya oke. Nah, kemarin kan ada generate-nya waktu waktu apa beton kemarin ada. Nah ini kalau misalkan dibaca ada, tinggal caranya masuk ke konten ini. Terus terus sama caranya klik view drawing, diklik OK. Nah ini gambarnya, ini jendahnya, jendahnya, ini papawannya. Jadi dia untuk reportnya misalkan ini kita mau lihat yang
materialistik misalkan, untuk materialistik bisa kita klik sorry Kak. Nah itu total beratnya. Totalnya ada 36,68 ton. Nah itu apa namanya review desainnya. Terus kalau mau apa namanya mau lihat gaya-gaya dalamnya, sama caranya tinggal klik di bawah. Ini ada gambar seperti apa nih grafik ya. Namanya result view, klik ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, misalkan mau lihat axial force-nya, kita lihat axial force-nya. Ini axial force di sini juga kita bisa lihat shear measure-nya, moment measure-nya. Ini kalau mau mengeluarkan nilainya, klik aja di sini. Di sini ada itu ya, ada big N juga. Sini kita bisa klik big N. Nah, big N ini tujuannya untuk apa? Ini tujuannya untuk kita desain sambungan. Jadi kalau kita mau nyambung di sini, nah ini gaya-gaya ini yang kita masukkan ya. Lihat jets, ini kita mau lihat torsinya, moment measure ya, moment measure, 11,9. Oke. Ini tadi kalau misalkan nanya apa tadi namanya? Yang ini ada pertanyaan nggak yang ini? Nyum ya. Oke, kalau misalkan nanya profil lo tadi, kalau misalkan profil apa? Fascinated. Oke Pak, fascinated atau uniform itu bisa ya. Jadi kalau kita mau sembunyikan dulu deh. Jadi kalau kita mau sembunyikan dulu, ini misalnya kita klik di sini misalkan kita mau sembunyikan link panelnya, loadingnya, sembunyikan terus kita misalkan mau bikin satu lagi di samping di sini ya. Saat kita mau bikin sama caranya kemarin udah saya ajarin sebenarnya. Kita klik di sini apa namanya? Klik di sini untuk listnya kita klik paralel klik gitu ya. Misalkan contoh aja. Copy gitu. Misalkan di sini jaraknya 6 meter gitu ya. Depannya 2 kita klik 6. 6 ke pakai enter. Seperti itu. Setelah itu kita misalkan mau kita buat itu daerah depan aja. Kita klik 3 ini. 1, 2, 3. Terus kita tarik. Yang ini karena garisnya kepanjangan, kita pendekkan aja. Ini kita tarik ke sini. Setelah itu kita mau bikin kolom di sini, misalkan bikin kolom, kita tambahin kolom. Kita klik bin. Nah, kita klik kolom di sini. Setelah kolomnya kita mau bikin yang
Kolomnya kita bikin 360 misalkan 110, kita klik snack di sini di WF. Ini Linux. Sekitar misalkan kita save ini, kita save. Misalkan kita gambarkan di sini. Sini, sini, sini. Nah ini terus kita bisa lihat hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, hasilnya, nah itu posisinya di sini. Nah ini kan posisinya tinggi ya. Posisinya tinggi. Padahal kita mau bikin sejajar sama kolom yang saat ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini posisinya di atas. Di atas. Kalau kita mau klik di sini, kita mau sejajarkan, misalnya kita lihat dulu. Nah ini kita bisa misalkan kita mau bikin lagi kolom tadi. Nah ini kalau misalkan dia nggak sama orientasinya, tinggal diputar. Biar sama, kita putar, caranya sama kayak tadi, klik aja. Ini kita putar 90 derajat. Ini pakai rotasi ya. Nah dia mutar seperti itu. Nah setelah mutar, misalkan ini mau kita kasih balok. Ini contoh aja ya. Jadi saya mau kasih balok, tapi baloknya itu KSTWP atau Anikom, belum bolong-bolong gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Ini ada dim ya. Berarti kita bisa pakai yang seperti ini. Misalkan titiknya di sini. Gitu mas. Ini jadi ini namanya custom itu. Jadi kita bisa dimensinya bisa kita sesuaikan ya. Bisa kita sesuaikan di sini ya. Di sini ada sesuaikan profilnya, bisa kita sesuaikan sesuai sama profilnya kita. Di profilnya 310, ada 250, ada 410. Misalkan mau ditambahkan lagi bisa. Tinggal klik add aja di sini, nanti dia akan menambahkan profilnya. Tinggal kita select aja nanti profilnya yang mana. Nanti kita tinggal tentukan di sini. Terus kalau misalkan di sini ada juga fasilitas untuk apa namanya komposite. Jadi kalau misalkan komposite juga bisa ya. Bisa tambahkan komposite juga. Jadi kalau misalkan di sini kalau kita lihat, kalau misalkan saya mau hapus satu ya, hapus satu gitu. Ini misalkan saya mau hapus,
kita harus itu ya, kalau misalnya kita bikin baru lagi kita bisa. Oh kita agak bisa. Ini posisinya itu ya, apa, pohon kecil. Jadi ini baja tapi dalamnya dicor sama beton. Namanya pohon kecil. Tadi pilihannya yang ini. Jadi pohon kecil. Jadi ini komposit. Ini baja tapi di dalamnya dicor beton. Yang satu lagi ini eh, apa, baja tapi dibungkus sama beton. Kalau kita lihat di sini, nah ini baja tapi dibungkus sama beton. Seperti itu. Ya. Untuk tahap analisisnya nanti itu Pak, gimana Pak? Pas komposit, apa ada khusus lagi di analisis kompositnya atau ikut bajanya Pak? Kalau yang baja, dia ikut baja. Jadi kalau komposit, kalau misalkan beton, dia ikut beton. Jadi 2 kali. Kalau dia baja, otomatis dia menganalisis bajanya. Jadi kan kita bisa juga kompositnya nggak hanya itu. Jadi kok kompositnya bisa juga kita struktur baja, struktur beton, atapnya berarti pakai baja gitu bisa. Jadi kita nanti di sini 2 kali apa namanya 2 kali steel dan concrete, atau kalau mau langsung dua-duanya bisa langsung analisis dan desain di sini. Tapi kalau misalkan mau bajanya dulu dianalisa, setelah itu betonnya bisa gitu. Gitu Mas. Ada lagi. Ditanya. Di biasanya Pak di analisis RPMK banyak gitu Pak yang posisi kelasisnya dirubah-rubah supaya beban gempanya ditahan arah X, arah Y kan gitu-gitu kan Pak. Nah ini bisa nggak teklanya itu sendiri yang ngedesain arah-arah mana sumbu kuat yang mana sumbu mana gitu Pak. Nah yang menentukan sumbu kuat sama sumbu lemah itu kita Mas. Jadi yang namanya sumbu kuat, Masnya udah tahu belum sumbu kuat sama sumbu lemah bedanya? Udah tahu belum Mas? Kalau sayap ketuk, setahu saya kalau yang sayap ketemu sayap, jadi itu sumbu kuatnya kan Pak. Nah ini sumbu kuat namanya Mas. Ya, sumbu kuat, yang ke sana sumbu lemah. Ya, nah, yang sumbu kuat ini kita kita nanti pakai sambungan momen. Ya, kalau yang ini kita rilis sambung. Ya, nah kita rilis artinya dia ya nahan momen gitu loh. Nah, yang nentukan apa posisinya di mana gitu kita Mas, yang desain Mas, sumbu kuatnya posisinya harus di mana gitu kita. Nah, terutama kalau misalkan portal kan yang bentangnya paling panjang harus kuat lah sepertinya. Seperti itu Mas. Jadi udah tahu ya tadi konsepnya gitu ya Mas. Mas, Mas Rido pemasang sul tadi Mas Rido. Rido kan Mas Rido gitu. Jadi kalau untuk portal sendiri
Seperti itu. Oke, kalau nggak ada, saya mau masuk ke yang untuk baja. Kalau ini kan portal, kita masuk. Kayak untuk baja sebenarnya hampir sama sih, sama betul-betul. Itunya modelingnya. Tapi nggak apa-apa, kita masuk ke sana ya. Betul. Ini bisa saya. Ada pertanyaan lagi nggak di sini, Mas? Halo, belum ada Pak, belum ada ya. Saya